Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berdiskusi seputar BGA Binus University. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, perkenalkan kami dari... Stel, kok gitu sih? Aku banget ya, kayak nebo kering. Patung kalah ke aku sama lo, Stel. Patung atau? Ya udahlah, oke. Gua ulang ya. Hai guys, welcome to our podcast bersama gue dan teman-teman gue dari Meskom Binus University. Nah, ngomongin tentang Binus nih, lo pada tahu nggak sih kalau Binus itu punya graduate attributes, aka BGA, yang harus ada di diri lo sebagai Binusian? Iya, betul banget, Stel. Tapi lo pada tahu nggak sih kalau BGA itu apa? Jadi BGA itu kumpulan soft skill yang perlu dimiliki Binusian, karena ini juga bisa mempersiapkan mereka untuk usaha masa depan mereka, guys. Tapi kalau menurut gue itu bukan cuma Binusian aja yang bisa tahu, non-Binusian juga perlu kenal sih sama BGA ini. BTW, BGA itu ada apa aja sih, guys? Nah, setahu gue BGA itu ada Global Standard Technical Competencies, Digital and Technology Fluency, Applied Management Skills, Critical and Creative Thinking, Adaptability, Initiative, Growth Mindset, Collaboration, Social Awareness. Nah, itu BGA ya, menurut gue sampai berbusa nih. Nah, tapi hari ini kita cuma mau bahas satu BGA aja nih, karena kalau bahas semuanya kan nggak cukup ya. Kita hari ini mau bahas BGA apa nih, Steve? Nah, ini kan ada kayak banyak banget nih. Enaknya inisiatif aja gak sih? Kayak kalau soalnya menurut lo pada gimana? Menurut gue sih mendingin satu aja sih. Boleh, mantap, siap, mantap. Oke, iya gue setuju banget kita ngebahas tentang inisiatif aja. Mungkin masuk ke pemahamannya dulu kali ya guys. Boleh. Ayo, mungkin kita perkenalan dulu kali ya? Oke, siapa berani? Siapa takut maksudnya? Apaan sih Sal? Udah. Mending kita kenalin diri aja dulu. Tak kenal, maka tak sayang, ya nggak nih? Kenalin gue Kenny. Gue Salsa, aka pacarnya Jungkook. Tahu gak lu pada yang member BTS? Bercanda ya guys, izin hal dikit lah ya. Itu kan, ini pasti belum minum obatnya nih hari ini. And gue Farah, aka The Prettiest, and istri Namjoon of course. Aduh. Ini satu halu, yang satu halu. Diem ya. Istri yang gitu pusing tau gak dengerin lo pada. Di sini kita bakal ngegali lebih dalam tentang inisiatif. Tapi ini ya, sebelum kita mulai, gue mau nanya nih sama lo berdua. Menurut kalian inisiatif itu apa sih? Oh my god, kita langsung banget loh ya. Gue kayak awkward banget. Ya gue sendiri tahun. Ini dalam pisan pembahasan. Orang Sunda bilang kok. Tapi anyway, kalau menurut saya kayaknya inisiatif itu kayak something yang apa ya? Ya dorongan hati kita lah ya. Aduh, dalam. Ngelakuin satu tindakan purely based on our acts to initiate things independently. Asia, bahasa lo tinggi banget, Far nih. Dengerin gue, menurut gue tuh ya, inisiatif tuh kemauan diri sendiri untuk melakukan suatu hal baru, gitu. Cakep. Nah, iya, bikin pantun kali gue kali ya. Aduh. Oh, by the way, ini nggak ada bener atau salahnya ya guys. Namanya juga opini masing-masing. Kita kan apa yuk pernah ikut ya. Betul. Inisiatif itu ya salah satu sifat yang paling penting buat kita untuk punya ya. Mau binusian, mau non binusian, semuanya deh pokoknya. OMG, you are right, Kenny. FYI aja nih, apalagi kita kan udah jadi mahasiswa banget loh. Artinya kita berarti harus already act independent in our daily life. Betul. Oh my god. Gue sakit hati banget tau. Oh my gosh. Berarti ini lo inisiatif kan Sal, ya kan? Inisiatif buat ngebully gue. Gue gak ikut, gue tidak. Berarti lo gak punya inisiatif dong, Ken. Aduh. Kayak gini ya teman-teman, inisiatif yang kita maksud tuh untuk bertindak baik. Jadi bukan yang kayak gini, oke? Iya, jadi tuh yang tadi gue sama Salsa omongin cuma sebagai contoh ya guys. Inisiatif yang harus kita semua punya itu tuh inisiatif kayak
untuk berorganisasi, mulai pembahasan kelompok dan lain-lain, ya nggak? Yogi nggak? Yoi, betul banget tuh apa yang kata si Farah dah. Misalnya nih, kalian juga lagi ada di suatu kelas, terus kalian ngajuin diri mau jadi ketua kelas, kayak Bu, Pak, saya mau yang jadi komtinya, mau yang jadi ketua kelasnya. Itu tuh termasuk ke dalam inisiatif juga loh, guys. Oh, benar banget ya apa kata Farah sama Salsa tadi. Kita ini nih mungkin udah sering banget ya dengar kata-kata inisiatif itu kayak, ayo berinisiatif yuk, ini jadi itu. Tapi seringkali nih ya guys, orang-orang tuh nggak mandang dalam arti inisiatif itu sendiri. Jadi kayak boleh kali ya every once in a while kita berinisiatif. Itu gue ngikutin kata Farah banget gitu. Dan so abis. Kita berinisiatif untuk ngingetin satu sama lain buat melakukan kebaikan. Ya nggak? Setuju banget, 100%, mantap. Nah, tadi kita tuh udah sempat nyinggung kan beberapa contoh inisiatif di kehidupan kampus, which is literally salah satu hal yang harus banget kita semua punya buat kesuksesan kita, baik dalam kuliah maupun dalam lingkup kerja, ya nggak sih? Betul, jadi nih buat para binisian juga, jangan lupa ya, lu semua pada nih harus banget loh mulai berinisiatif di kehidupan perkuliahan kalian. Karena penting banget tahu itu, apalagi nanti di dunia pekerjaan, betul gak Besti? Betul Besti. Oke, jadi intinya berinisiatif tuh emang kedengarannya gampang banget buat dilakuin ya, tapi sebenarnya tuh susah buat dijalanin. Tapi lagi nggak ada kata terlambat buat mulai berinisiatif, ya nggak? Guys, nggak ada kata terlambat. Kalian mau ngejar pacar kalian, selingkuhan kalian juga boleh, tidak terlambat. Oke guys. Kan beda ya. Kalian sudah mulai pusing ya dengerin celotehan para halu girl seperti kita ini. Jadi mendingan kita langsung cus aja ke part selanjutnya yang bakal ngebahas tentang interpretasi inisiatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Yes, gue setuju banget. Gue Farah, istrinya Namjoon. Aduh, halo, gue Kenny, istri Yoongi. Halo ya. Dan gue Salsa, si pacar Jongkook. Izin pamit undur diri ya. Mau pacaran sama Ayah. Bye-bye. Waduh, grup sebelah heboh banget nih. Grup kita kayaknya nggak kalah dong. Tapi sebelum kita heboh-hebohan tentang inisiatif, aku mau kenalin kalian nih sama cewek-cewek dengan suara yang lembut, biar telinga kalian istirahat dulu dari kehebohan grup sebelah. Mulai dari Nicole kali ya. Suara lembut nih ya. Hai guys, aku Nicole, Sassy Princess Nicole, the one and only yang very very best dari Maskom. Nah, oke, udah segitu dulu kali ya, karena saya nggak mau give too much information nih. Jadi mari kita lanjut ke teman-teman saya yang cantik dan lembut. Selanjutnya ada Fasha. Aduh, baper nih dibilang gitu, nanti kepala gue makin besar. Oke, kenalin ya semua, gue Fasha, bukan Fasha ungu ya, kebetulan gue sukanya warna kuning nih. Berarti yang di sini tuh Fasha kuning ya? Waduh, enggak dong, kuning dikira gulai kali Toto kali ya, atau enggak kari ayam enak tuh. Kuning enggak tuh, kalau aku sih sukanya pink. Aku Manisa, jadi mungkin panggilnya Manisa Pink kali ya, kayak walking Barbie dong. Sebenarnya aku Manisa, fun fact tentang aku, sebenarnya aku tuh tinggi banget. Percaya diri kalinya kali ya yang terlalu tinggi. Tapi betulan loh guys, aku tingginya 170 cm, lebih tinggi daripada Lisa Blackpink. Duh, Manisa, lo jangan ikutan kayak grup sebelah dong, ngehalu terus. Yuk, sadar diri yuk. Aduh, sadar diri nggak tuh? Kayaknya yang harus sadar diri sih aku kali ya. Soalnya halu jadi princess gitu. Kan kalau Manisa masih realistis lah ya. Soalnya kan dia mirip kayak K-pop idol. Terus tingginya juga masih memungkinkan ya, sis. Jadi kalau saya jadi princess ayang saya aja deh ya dalam imajinasi saya. Ya ampun, sampai belibet guys. Aduh, jadi Blackpink dulu dong. Oh gitu, kalau saya sih ini ya, not shy, not me, it's me. Ampun, jadi percaya diri aja ya nggak sih? Wow. Sorry ya sis, kalau gue beda level nih sama kalian. Gue kan I'm on the next level. Udah guys. Kita makin off topic nih. Kita kan di sini buat bahas BGA ya, bukan tentang K-pop. Duh, inisiatif banget sih man, gue aja sampai lupa kita mau ngebahas BGA. Nah, ngomong-ngomong tentang inisiatif, kalian pernah nggak sih nerapin sikap inisiatif gitu? Of course, pernah dong. Pernah. Contohnya gimana tuh? Cerita dong.
Nah, contoh simple aja nih ya, Syah. Kalau misalnya kita kerja kelompok, kita tuh bisa inisiatif ngajak yang lain bahas materi, atur jadwal kerja kelompoknya. Kalau itu dari aku sih gitu ya, Syah. Kalau Manisa gimana? Kalau aku sih contohnya tuh kayak bersihin kamar, terus sapuin kamar, terus ngepel, abis itu ganti spray kasur, mungkin kayak bersihin kamar mandi sendiri. Jadi ada semangat untuk bersih-bersih. Kalau kamu gimana, Syah? Kalau gue sih pernahnya inisiatif nawarin diri jadi ketua kelompok sih. Kalau ada tugas kelompok, terus inisiatif bantu mama gue gitu, masak-masak atau bersih-bersih. Wih, hebat banget sih kita. Kita semua berarti masing-masing inisiatif ya, guys. Nah, guys, yuk kita kasih tahu ke pendengar kita contoh-contoh inisiatif yang bisa kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Karena inisiatif itu sebenarnya penting dan mudah banget untuk dilakuin loh, guys. Man, menurut lo gimana sih cara nerapin sikap inisiatif di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau nerapin sikap inisiatif di kehidupan sehari-hari itu tergantung dengan orangnya ya. Makanya ada positif dan negatifnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya itu, kerjaan kita obviously nggak menumpuk. Terus kalau negatifnya, orang bakal pandangin kamu kayak orang yang nggak bersemangat buat hidup gitu loh. Ya kan, Nek? Iya, betul. Mungkin aku jelasin lebih detail kali ya. Jadi tuh kalau sisi positifnya, kita sebagai orang yang inisiatif, otomatis benefit ke diri kita tuh lebih banyak. Contohnya kita bisa punya sisi leadership, terus begitu disukain dan lebih di-admire orang-orang, bisa jadi panutan juga. Kerjaan kita juga cepat selesai nih, seperti yang Manisa tadi bilang. Nah, tipe-tipe ini tuh yang benar-benar dibutuhkan ke depannya. Nah, kalau misalnya sebagai individu kita punya kesadaran tanggung jawab, itu tuh namanya sisi positif. Tapi nih sisi negatifnya itu kalau misalnya kita nggak punya kesadaran sendiri, jadi ntar kita as a person nggak bisa grow dan nggak sadar, jadi gitu-gitu doang. Jadi hidupnya tuh emang ada bergantung sama orang lain. Maka dari itu kita butuh inisiatif nih biar diri kita bisa selalu maju dan dipandang, dan tentunya jadi kepribadian yang lebih baik gitu. Itu sih kalau misalnya dari aku. Nicole tahu banyak ya tentang inisiatif. Pasti udah searching ya semalam di internet. Waduh, sorry nih ya. Aku sih nggak nyari di internet, tapi melainkan ngaca dari diri aku yang spesial ini sih. Sorry aja nih. Baik. Terus Princess Queen Megastar kita ini ya. Mantap. Tahu diri kita, harus kita tahu diri kita sendiri lah ya guys. Makanya itu inisiatif penting banget di hidup kita. Makanya kita bakal lempar topiknya ke grup selanjutnya yang ada Stella, Kezia, sama Steven. Asik banget sih curcol kalian tadi. Asik banget gak sih guys tadi topik kelompok sebelah? Asik banget, parah. Oke, kita lanjut aja ya ke topik berikutnya. Jadi, halo semuanya, sebelum masuk ke penjelasan kita nih, kenalan dulu kali ya, biar pada tahu sama kenal nih, kita siapa aja. Tadi sih Kenny ada bilang, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Oke, mulai dari gua dulu kali ya. Kenalin, nama gua Kezia Guman Salami, tapi biar lebih akrab, panggil gua Kezia aja ya guys. Selanjutnya bisa langsung perkenalan aja nih besti-besti acu. Oke, hai all, kenalin gue Stella ya, gue pacarnya Kevin Sanjaya. Oh my god, maaf ya Vin, gue harus buka rahasia ini, kayak gue udah gak kuat mendam rahasia ini bertahun-tahun, kayak gue capek banget untuk nutupin ini dari publik, kayak oh my god, saatnya. Bentar dulu nih, bentar banget nih, kayak emang mau sih Kevin tuh sama lu Stella, kayak kalau mau sih ya gila aja. Enggak. Iya deh, iyain deh, biar cepet deh ya. Udah nih, sekarang gue yang perkenalan ya. Halo, nama gue Steven. Kan biar akrab nih katanya nih. Follow lah IG gue, bisa lah. Steven William lah, cari lah. Yes, kayaknya cukup sampai sini aja sih perbincangan kita. Terima kasih ya udah mau mendengarkan. Ya, enggak dong, belum dong guys. Oh, belum ya? Kita masih mau bahas soal inisiatif, ini belum beres gitu dong. ya, Yuk maaf Steve, ya. Yuk daripada kita membahas IG yang tidak berguna, yuk boleh langsung masuk ke topik kita aja, yuk bisa yuk. Nah, ini kan tadi udah dibahas tuh, inisiatif tuh apa aja, implementasinya gimana. Tapi lu pada bertanya-tanya gak sih? Kayak kenapa kita harus inisiatif, kenapa inisiatif tuh kita butuhin. Menurut lu pada gimana nih? Nah, menurut gue sih, inisiatif tuh emang soft skill yang penting banget ya. Bukan cuma buat kita, binusian, tapi juga semua orang. Kenapa? Karena kalau kita nggak berinisiatif, kita tuh nggak bakal berkembang gitu loh. Kayak kita bakal stuck, bakal di situ-situ aja. Yang mana sebagai seorang mahasiswa pastinya kita nggak boleh kayak gitu dong, ya nggak sih? Bener banget dong, soalnya kan kayak kita mahasiswa nih, masih muda banget nih ya kan, harus banyak-banyak belajar lah, masa mahasiswa gitu-gitu doang, nggak asik banget lah. Nah, bener banget sih Steve. Masa muda kita yang tuh kayak gini-gini aja, gak mungkin kan ya?
Apalagi kita tuh dari dulu udah diajarin sama orang tua masing-masing gimana cara untuk berinisiatif, saling peduli sama orang lain, gak cuman ke orang tua aja atau ke teman-teman kita doang. Nah iya, karena kan kayak inisiatif tuh ujung-ujungnya nanti bisa kasih benefit juga lah buat kitanya. Contoh simpelnya deh, misalnya lu bantuin dosen gitu di kelas, itu kan ntar dosennya kan bakal senang sama lu, atau misalnya lu bantu orang di jalan tuh nyebrangin dia, kan itu juga bakal bikin orang senang kan sama lu kan, kayak orang lihat wih baik nih gitu ya kan itu nanti ujung-ujungnya buat lu juga gitu keuntungannya kan. Menurut gua inisiatif gak usah gede-gede banget lah, hal-hal kecil yang kayak gitu juga kan bakal ada impactnya juga buat lu. Menurut lu pada gimana nih? Setuju, gue setuju banget. Dan gue juga tahu ya kayak setiap orang yang mau mulai berinisiatif tuh pasti ada tantangannya. Malah biasanya datangnya tuh dari diri kita sendiri ya nggak sih? Kayak misalnya nih pikiran-pikiran yang kayak ngapain sih gue repot-repot, yang lain juga gitu-gitu doang, masa gue repot sendiri. Atau kayak aduh ntar orang lain ngiranya gue caper nggak ya, aduh ntar orang lain ngiranya gue menjilat nggak ya. Nah itu pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang bikin kita tuh jadi ragu untuk maju itu. Iya dong, bener banget tuh. Kan banyak banget tuh orang-orang yang kayak pikir kalau misalnya lu bantu orang gitu-gitu kayak ih caper nih, padahal mah enggak nggak sih, kayak lu bantu orang ya bagus dong, kecuali lu gebukin orang gitu baru caper gitu kan. Sabar, kok jadi gebukin orang sih Steve? Oke, berarti gue berinisiatif untuk gebukin lu, gimana? Biar asik kan dibilang caper sama orang, atau enggak siapa tahu ada orang yang inisiatif buat bantuin lu gitu. Coba aja silahkan gue mah. Nah udahlah, gue inisiatif bantuin lu gebukin Steven aja, gimana guys? Boleh? Nah boleh sih itu Stel. Ini nih yang gue maksud, nggak bener nih inisiatifnya. Oke, udah ya guys, cukup bercandanya, lama-lama nanti garing, gak ada yang ketawa lagi. Now kita back to the topic aja. Oke, kita lanjut ya guys. Nah ini gue mau namain dikit juga. Jadi kalau inisiatif itu bisa banget ngebantu lo buat membangun relasi sama orang lain. Misalnya gimana? Misalnya lo punya relasi yang kurang baik sama keluarga, atau tetangga, atau temen, atau dosen, atau sama siapa kayak gitu. Nah lo tuh bisa banget mulai nyapa duluan, basa-basi, atau kayak ajak ngobrol. Nah gue yakin banget dengan langkah kecil lo itu pasti akan ada perubahan yang lebih baik antara lo sama relasi lo itu. Nah tapi untuk mencapai keperubahan itu balik lagi perlu ada apa? Ada inisiatif. Gila, mantep banget. Emang bestie yang satu ini kalau ngomong tuh Gila. Oke. Cukup. Mujinya cukup ya. Nah, sebagai penutup kali ya, ini ada satu hal lagi ya yang mau disampaikan oleh Bapak Steven kita. Yuk, silakan yuk Bapak Steven. Sekali lagi ingat bahwa intelektual dan keterampilan kita bisa saja akan menjadi sia-sia belaka jika kita tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkannya. Gimana, keren nggak? Keren dong. Agak nggak cocok sih ya lo ngomong gitu, tapi ya oke lah. Aneh sih ya, walaupun sok bijak sama sok iye gitu ya, tapi emang benar yang lu bilang sih Steve. Udah deh, daripada gue kena hina mulu, capek nih gue nih, mending kita udahin aja deh. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya udah mendengarkan podcast inspiratif dari kami ini. Mohon maaf banget nih kalau misalnya ada salah kata atau apa gitu ya kan. Semoga podcast ini bermanfaat untuk para pendengar semua. Aduh, Steve. Wih, keren banget. Oke, bye guys. Udah, bye-bye semuanya. Dadah.